Tim terpadu Satgas COVID-19 Bandar Lampung memperketat penegakan protokol kesehatan. Satu rumah di Lampung Barat terbakar saat ditinggal pemiliknya berkebun. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Tim terpadu Satgas COVID-19 Bandar Lampung memperketat penegakan protokol kesehatan. Diharapkan penegakan ini dapat menekan penyebaran virus corona di kota ini. Pemirsa, bersama saya Ferlisia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tim terpadu Satgas COVID-19 Bandar Lampung gencar melakukan penindakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Petugas melakukan razia penggunaan masker serta memberikan sanksi kepada warga yang masih membandel tidak menggunakan masker. Setiap warga yang melintas, baik berjalan kaki, penumpang angkutan kota maupun mengendarai kendaraan bermotor langsung dihentikan petugas untuk memastikan penggunaan masker. Warga yang tidak mengenakan masker akan langsung ditegur. Tim terpadu Satgas COVID-19 Bandar Lampung makin menggencarkan razia pemakaian masker oleh warga. Karena masih banyak warga Bandar Lampung yang membandel tidak menggunakan masker di tengah status zona merah. Warga yang masih membandel dan kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ini dikenakan hukuman menyanyikan lagu kebangsaan. Petugas juga membagikan masker bagi warga yang terjaring razia. Memang nggak pakai apa gimana? Enggak, di bengkel masker ya. Oh. Ayo buru-buru cari alat. Kamu takut nggak? Kan zona merah Bandar Lampung. Takut Pak. Pakai lagi maskernya, ya. Nggak pakai. Siapa namanya? Putra Pak. Putra. Gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dinas BPBD melakukan patroli. Jadi di mana titik-titik keramaian kita berhenti. Jadi memberikan saran kepada warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang tidak pakai masker, kita berikan masker kepada mereka. Yang berkerumun, kita sarankan untuk menjaga jarak agar membubarkan diri. Demikian. Tindakan tegas ini dilakukan sebagai upaya membuat warga tertib mengenakan masker di tengah pandemi COVID-19. Selain memberikan sanksi dan hukuman kepada warga, petugas gabungan juga memberikan himbauan agar warga selalu menerapkan standar protokol kesehatan. Pemakaian masker saat ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipatuhi warga untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah pola hidup kenormalan baru. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, ditinggal penghuninya berkebun. Rumah semi permanen di Lampung Barat ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang merekam detik-detik amukan si jago merah ketika melalap rumah semi permanen milik Pitona di Pekonhujung, Kecamatan Belalau. Kebakaran terjadi pada pagi hari saat pemilik rumah berada di kebun. Sebagian rumah semi permanen terbuat dari kayu, sehingga membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah. Terlihat sejumlah warga sedang berjibaku menjinakkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Warga bergantian membawa ember yang berisikan air supaya kobaran api tidak menjalar ke bangunan lain. Kebakaran diduga diakibatkan oleh korsleting arus pendek listrik.
Api yang terlihat muncul dari atap rumah dalam hitungan menit langsung melahap habis barang seisi rumah, termasuk 2 kendaraan roda 2 milik Pitona. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Liwa, Ricardo Putrayasa mengatakan, lokasi rumah yang berada di perbukitan mengakibatkan mobil pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau hingga ke titik kebakaran. Tim damkar menambah selang sejauh 200 meter agar semburan air dapat menjangkau kobaran api. Kebakaran di Pekanujung Pemangku 3 di kediaman Bapak Pitona, umur 50 tahun, dengan total kerugian sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan, tapi dari aset yang sudah terlihat 2 unit motor dengan 1 helot genset. Nah, total kerugian kalau dibahas sama dengan rumah, totalnya kurang lebih 300 juta. Kejadian berawal dikarenakan adanya korsleting listrik pada meteran rumah. Karena rumahnya semi permanen, merambat dengan cepat, sehingga membakar isi rumah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Karena pada saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di kebun. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kini kita menuju ke Lampung Utara. Puluhan mobil mangkir tanpa alasan saat apel kendaraan dinas yang digelar Pemkab Lampung Utara. Bupati terlihat geram dan bakal menarik kendaraan dinas tersebut dari tangan pejabat yang membandel. Melaksanakan apel kendaraan dinas untuk hari Dari 171 kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang diwajibkan hadir dalam apel kendaraan dinas, hanya 67 mobil saja yang ada. Sementara sisanya sebanyak 62 unit mangkir tanpa alasan, 3 unit dinas luar, dan 9 unit kondisi rusak. Mengetahui itu, Bupati Lampung Utara Budi Utomo geram. Dirinya menginstruksikan sekretaris daerah untuk mengevaluasi kendaraan-kendaraan yang membandel tersebut. Bahkan Bupati menginstruksikan agar kendaraan itu ditarik dari pejabat yang memegangnya. Pelaksanaan apel kendaraan dinas tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan armada kerja satuan kerja dalam melayani masyarakat Lampung Utara. Baik dari kondisi kendaraan, surat kendaraan, dan bahkan pajak kendaraan. Bupati menegaskan agar kendaraan dinas dapat dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Tadi coba dicari keterangannya, apakah mereka ini memang dinas keluar, mobilnya rusak, atau bagaimana. Kalau memang mereka ini bandel, mereka menerima undangan tahu, tapi tidak hadir hari ini, saya sudah serahkan kepada Sekda untuk mengambil sikap yang tegas, tarik mobilnya, karena masih banyak pejabat kita lain yang belum memiliki kendaraan dinas roda 4. Apel kendaraan dinas Pemkab Lampung Utara direncanakan berlangsung selama 2 hari. Apel kendaraan bertujuan untuk pendataan, penertiban, dan pemanfaatan aset milik pemerintah agar mengetahui kondisi fisik terkini kendaraan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pemkab Lampung Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kabupaten Lampung Barat kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Predikat WTP ini menjadi raihan ke-10 yang diperoleh secara berturut-turut.
Laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti serta sistem pengendalian internal yang baik, dan ketaatan perundang-undangan menjadi tolak ukur BPK memberikan predikat opini WTP ke-10 kalinya untuk Lampung Barat. Bupati Parosil Mapsus menegaskan, jika Pemkab tidak akan berpuas diri dan akan terus menjaga komitmen dalam mengelola anggaran dan aset negara, dengan tujuan mewujudkan Lampung Barat hebat dan sejahtera. Merupakan sebuah prestasi yang baik bagi pemerintah Lampung Barat, dan saya berharap kepada seluruh jajaran pemerintah Lampung Barat tidak boleh kita berpuas diri atau bahasanya jumawa ataupun sombong dengan prestasi ini, tetapi tentu harapan Pak Bupati dengan adanya prestasi ini yang 10 kali, kita harus tetap terus belajar. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro menggelar sidang paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Metro tahun 2021. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro Tondi MG Nasution. Sidang paripurna Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Kota Metro tahun 2021 berlangsung di gedung Dewan setempat beberapa hari lalu. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution. Sebagai bagian daerah untuk mencapai tujuan yang semula. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Metro Ahmad Pairin mengatakan jika rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kota Metro tahun 2021 secara umum masih seperti pada tahun sebelumnya. Hanya saja, terdapat beberapa penambahan di beberapa sektor, terlebih di sektor kesehatan. Hal ini lantaran pada saat ini Kota Metro tengah menghadapi pandemi COVID-19. Jika regulasi pusat tidak dapat kita penuhi, selanjutnya kita juga dihadapkan pada situasi COVID-19 yang memerlukan perhatian sangat besar di sektor kesehatan, ekonomi, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Tentunya kita perlu menyepakati regulasi terkait adaptasi kebiasaan baru di dalam pencegahan dan sekaligus pengendalian COVID-19. Bapak pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin insan pers berbahagia, penyusunan anggaran pendapatan daerah Kota Metro tahun 2021 tentunya berpedoman pada dokumen perencanaan RKPD dan kebijakan umum anggaran, serta prioritas plafon anggaran sementara. Di dalam dokumen-dokumen tersebut telah disusun kegiatan dan anggaran pembangunan prioritas berdasarkan musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, serta hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD di Kota Metro. Daerah sebesar 51,2 miliar rupiah. Meski terdapat penguatan pada sektor kesehatan, RAPBD juga tetap memprioritaskan sektor pendidikan. Pemkot Metro tetap akan mewujudkan visi dan misi sebagai kota pendidikan, baik dalam rencana jangka panjang maupun menengah. Sebesar 110,62 miliar rupiah yang terdiri dari belanja modal tanah 5,2 miliar rupiah, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 29,5 miliar rupiah, belanja modal gedung
dan bangunan sebesar 31 miliar rupiah. Belanja modal jalan, bangunan dan irigasi sebesar 43,8 miliar rupiah dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 988 juta rupiah. Selanjutnya, untuk belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 10 miliar rupiah dan belanja transfer sebesar 1,45 miliar rupiah. Adapun prioritas belanja tetap memperhatikan pelaksanaan kegiatan dalam kondisi pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19, alokasi mandatori item serta pencapaian target RPJMD 2016-2021. Bapak Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, pos pembiayaan yang terdiri Dari Metro, Yuzar dan Joko iNews melaporkan. yang berasal dari Silva. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pemkot Metro mengusulkan agar protokol kesehatan menjadi perda. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pandemi COVID-19 masih jauh dari kata akhir. Wali Kota Metro Ahmad Pairin mengusulkan agar protokol kesehatan dapat menjadi peraturan daerah. Dengan menjadi perda, kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan dapat ditingkatkan. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Verly Siandini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Masa pandemi COVID-19 di Kota Metro memaksa seluruh lapisan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Pembahasan regulasi COVID-19 signifikan. Sayangnya, meski telah disosialisasikan berulang-ulang melalui berbagai kesempatan, masih banyak warga yang melanggar protokol kesehatan. Selain aturan yang belum jelas, masyarakat juga masih bingung pola penerapan penegakan protokol COVID-19 seperti pembayaran denda bagi pelanggar protokol kesehatan, kemana dan untuk apa uang denda tersebut. Sebelum menutup daerah untuk menggunakan aplikasi yang telah dibangun. Namun sejauh ini, sanksi yang diberikan bagi pelanggar masih berupa teguran dan sanksi sosial. Wali Kota Metro Ahmad Pairin meminta agar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 diperdakan agar menjadi payung hukum yang kuat. Selain memperjelas aturan, juga agar masyarakat tidak ragu menjalankan protokol kesehatan. Di samping itu juga mempermudah aparat dalam menegakkan aturan. Garing 2742 garing BAK tanggal 21 September 2020 perihal pelaporan data penegakan hukum protokol kesehatan coronavirus disease 2019 poin keempat bahwa terhadap peraturan wali kota tentang peningkatan disiplin dan pencegahan tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di dalam pencegahan coronavirus disease 2019
yang telah ditetapkan agar dapat ditingkatkan menjadi sebuah peraturan daerah. Hingga saat ini Kota Metro sudah dalam zona OI dengan total penderita sebanyak 103. Saya ulangi, total penderita sampai hari ini 103 orang. Untuk itu, maka peraturan daerah yang komprehensif tentang adaptasi kebiasaan baru di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 merupakan regulasi yang sangat diperlukan untuk menjadi kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat pada pelaksanaan pencegahan serta pengendalian COVID-19 di Kota Metro. Bapak Pimpinan. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 Lampung merilis data pada 17 November. Jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung kembali bertambah 89 orang. Dari tambahan tersebut, total kasus COVID-19 di Lampung berjumlah 2.842. Sebelumnya, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Lampung hanya 2.753 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 1.100 pasien kasus konfirmasi masih menjalani isolasi. Signifikan dalam proses perencanaan tentunya sebagai bagian. Sedangkan jumlah pasien yang dinyatakan suspek saat ini berjumlah 144 orang. Sebanyak 69 diantaranya merupakan kasus suspek baru dan 75 lainnya sedang dalam pantauan. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra iNews melaporkan. Pembahasan regulasi COVID-19. Demikian pula untuk itu akan kami sampaikan yang berasal dari hibah